Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan kami semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena kita dapat bertemu lagi dalam ibadah online Yamari ke-198 untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta menerima berkat-Nya yang tersedia bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa dan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan serta memohon kekuatan dari Roh Kudus bagi hamba-hambanya yang melayani, sehingga melalui ibadah online Yamari yang ke-198 ini Tuhan berkarya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana kami bisa beribadah bersama-sama lewat ibadah online Yamari yang ke-198 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang menyertai, sehingga ibadah ini semuanya berjalan dengan baik. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani, kiranya Tuhan Engkau mengurapi, baik yang memimpin pujian, pemain musik, bahkan secara khusus yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau mengurapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Mari kita memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, kasih-Mu tiada duanya. Sebab Dialah Allah dalam Kristus Yesus, yang kasih-Nya tidak pernah berubah dan selalu baru setiap pagi. Dan hanya Dialah yang patut kita puji dan kita sembah. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Sahabat yang mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan yang telah menyelamatkan kita, sebab di dalam setiap pujian ada kuasa untuk memberkati dan untuk memulihkan kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Karena itu, mari kita memuji-muji Tuhan dengan pujian yang berkata, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono, MTH. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, pribadi yang mengenal hatiku. Kiranya melalui pujian ini kita disiapkan seluruh hidup ini menjadi bejana yang baru untuk menyimpan firman Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kita untuk menyimaknya sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak
sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bahwa ku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bahwa ku dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono, MTH. Salam sahabat Yamari, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, khususnya pecinta IOY, ibadah online Yamari. Pada saat hari ini kita ketemu dalam sukacita Tuhan, dalam mulai ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam satu perjumpaan secara online, kami tetap ada di dalam kesatuan roh, agar kami boleh melihat karya Allah yang sungguh luar biasa. Dan melalui siaran IOY ini, Bapa, kami saling memberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun seluruh anak-anak Tuhan yang mendengar dan menyaksikannya. Terima kasih Bapa, pimpin acara ini, ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan urapi hamba-Mu, jamah setiap hati anak-anak-Mu, agar kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat IOY dimanapun Anda berada, siang hari ini pokok pembahasan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita sebagai gereja Allah, gereja Tuhan, yang hari-hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengadakan misi, kita tidak bisa bergerak sendiri tentu saja. Kita harus ada tinggal di dalam Tuhan. Itulah maksudnya. Sehingga misi berjalan dengan kuasa Allah. Misi berjalan dengan hikmat Tuhan. Dan misi berjalan memenangkan jiwa-jiwa bukan karena paksa, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melakukan misi Allah dan menjadi utusan Allah di muka bumi, kita harus tinggal di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan, dalam arti bahwa kita perlu banyak bergaul dengan Tuhan di dalam doa. Ada seorang hamba Tuhan, Jane Fraser, yang hidup di tahun 1886 sampai 1938. Seorang misionaris bagi suku Lesu di Tiongkok pernah berkata, "Dulu saya berpikir bahwa doa harus menempati tempat pertama dan ajaran itu harus lebih tepat jika doa ditempatkan di tempat pertama, kedua, dan ketiga, dan ajaran di tempat yang keempat." Artinya, bahwa saat kita hendak melakukan misinya Allah, misinya Tuhan, yang utama dan yang pertama harus ada di dalam pergumulan doa. Sehingga seluruh kehidupan dari penginjil ini, hamba Tuhan ini, mendedikasikan hidupnya di daratan Cina untuk mengabarkan berita Injil Tuhan. Saudara, dengan mengingat hal tersebut, pesan dari seorang hamba Tuhan yang cukup luar biasa, kita harus belajar bahwa misi menyebarkan Injil Tuhan merupakan pekerjaan besar bagi pribadi kita maupun bagi gereja. Oleh sebab itu, saudara, dan doa merupakan satu mesin penggeraknya, dan doa merupakan pusat kekuatan bagi setiap pribadi maupun gereja yang hendak melakukan misinya Allah. Yang pertama, saudara, mengapa kita harus berdoa saat melakukan misinya Allah? Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri mengajarkan para pengikutnya, para muridnya, bahwa bagaimana mengabarkan Injil di muka bumi harus berdoa. Tercerminlah di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ke-13. Kemudian setelah menghadapi tantangan pelayanan, mereka kembali kepada Yesus setelah diajarkan berdoa, dan mereka memintanya untuk mengajarkan mereka cara berdoa. Betapa pentingnya, saudara, Tuhan Yesus membawa mereka kembali kepada doa yang sama, dan di mana permohonan pertama kali berseru adalah, "Datanglah kerajaanmu," di dalam Lukas 11 ayat yang ke-12. Kemudian, saudara, Tuhan Yesus akan memberi contoh bagaimana pertempuran rohani kita. Karena kita bukan melawan darah dan daging, tapi pertempuran rohani. Sehingga Tuhan Yesus mengarahkan dari 12 murid dan 70 muridnya kepada wajah menghadap ke surga. Artinya, saat kita melakukan misi Tuhan, arahkan seluruh pandangan kita kepada kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, "Bukan kehendakku yang jadi Bapa, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Ucapan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani, tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 42. Sebelum Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid, Tuhan Yesus mengarahkan wajah mereka ke surga. Artinya, tetap berpusatkan kekuatan misi, mitra misi adalah di dalam doa. Sehingga bukan karena gagah dan kefasihan kita berbicara, ataupun kepandaian kita, ataupun skill yang kita miliki bisa memenangkan jiwa, tetapi semua arah berpandang dari kekuatan Tuhan, dari kemuliaan surga yang diturunkan kepada kita semua. Yang kedua, doa menggerakkan hati
kita semua atau hati gereja menuju hati Allah untuk misinya. Ketika Tuhan Yesus mengutus para pengikutnya, 12 murid, tempat yang ia sendiri rencanakan untuk dikunjungi dalam Lukas pasal yang ke-10. Tuhan Yesus meminta mereka untuk berdoa agar Tuhan mengirimkan para pekerja di ladang Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, aku mengutuskan." Di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ketiga, sebagai jawaban atas doa seluruh murid-muridnya. Yang ketiga, saudara, mengapa misi itu kekuatannya ada di dalam doa? Karena doa membuka pintu-pintu di dunia agar Injil dapat berkembang. Dengan doa, dunia terbuka. Kefasihan lidah kita tidak mempengaruhi apabila kita tidak ada kuasa dan otoritas Allah. Oleh sebab itu, di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 3 sampai dengan yang keempat, Paulus meminta jemaat, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu bagi pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Jadi saat kita misinya Allah kita lakukan, yang kita buka adalah rahasia Kristus, yaitu rahasia keselamatan. Tidak ada jalan lain selain Yesus namanya. Doa membuka kesempatan bagi Injil untuk dibagikan yang sebelumnya tampak tertutup, tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Saudara, dalam doa, hal yang mustahil menjadi praktis. Seperti ketika Petrus dipenjarakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Gereja berdoa dan Tuhan melepaskan Petrus, membuka gerbang besi penjara yang menuju ke kota. Apabila kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-10. Dalam pengalaman itulah Petrus menyadari bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kerajaan Allah untuk maju ketika kita mau berdoa. Saya punya pengalaman akan hal ini, bahwa misi tanpa disertai doa sia-sia. Saya diletakkan Tuhan bukan di tempat yang elit. Saya ditempatkan Tuhan bukan di tempat yang subur makmur, tapi ditempatkan di tempat yang sungguh-sungguh saat saya memulai membuka pekerjaan Tuhan di daerah Kapuk. Sungguh sangat mengerikan. Suasananya seram. Perekonomian ada di dalam terendah. Saya diletakkan Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara kita etnis Tionghoa saat itu. Tetapi, saudara, perekonomian sangat lemah sekali. Tetapi Tuhan yang meletakkan saya. Saya tidak mempunyai sesuatu yang bisa saya banggakan selain kuasa Tuhan. Saat saya mulai, saya nggak bisa main musik. Saya pakai alat musik ala kadarnya. Saya ambil tutup-tutup botol dari minuman, saya rangkai seperti icik-icik para pengamen yang di lampu merah. Dan saat itu saya mulai dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu ada encim-encim yang tertarik. Lalu kita mengadakan persekutuan doa. Saya mulai 4 encim. Itu sudah sepuh semuanya. Mau tidak mau pergumulan lagu, khotbah sendiri, segala macamnya sendiri. Tetapi satu hal saya tanamkan, bahwa bisa munculnya gereja apabila kita suka berdoa. Saya ajarkan kepada anak sekolah minggu saat itu dan para sesepuh yang hadir. Kalau lagi banjir abadi, saudara, di daerah Kapuk saat itu, sekarang sih sudah sangat jauh berbeda. 80%, 180% sudah berubah. Kapuk sekarang. Puji Tuhan, kita mulai dari 4 bisa jadi 8. Dari 8 jadi 16, 32 dan berikutnya.
Kita kontrak di bawah tempat itu, di bawah jalanan, saudara. Karena kapok kalau banjir, itu kejar-kejaran. Akhirnya, dari tempat itulah kita mulai. Dalam doa, kita terus bergerak. Pindah satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Tetapi Tuhan mengizinkan pada akhirnya kita bisa membeli sendiri. Karena jemaat berdoa. Dan akhirnya sampai saat ini, puji Tuhan, kita sudah memiliki tempat ibadah sendiri. Yang dulunya banyak tidak mengenal Tuhan, yang dulunya saudara-saudara kita menyembah para berhala. Tetapi hari-hari ini, puji Tuhan, Tuhan sudah menyediakan tempat ibadah untuk di mana saya melayani. Sehingga saat ini, saudara, kuasa doa itu menjadi partner kerja kita. Karena dengan kuasa doa membuktikan bahwa doa itu memberikan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Banyak dari anak kecil sampai orang dewasa semua dipertobatkan oleh Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia, Allah pencipta langit dan bumi, yang rela disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Itu merupakan jaminan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa memberdayakan pesan dan mereka yang akan membagikan Injil Tuhan dengan jelas dan tanpa rasa takut. Saat kita hendak mengerjakan misinya Allah, kita bawa dengan doa. Kadang-kadang gemeter dalam hati kita menyaksikan Injilnya Tuhan yang ditantang dan ditentang oleh banyak orang. Tetapi pada ujungnya, saat kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan dalam doa, maka di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20, Paulus meminta jemaat, berdoalah juga untukku, supaya jika aku berbicara, perkataan diberikan kepadaku, sehingga aku dengan berani memberitakan rahasia Injil. Berdoalah supaya aku dapat memberitakannya dengan berani sebagaimana seharusnya. Kuasa doa membuat kita berani untuk memberitakan Injilnya Tuhan. Menjadi misi Allah yang diutus untuk kita tinggal di muka bumi sesuai dengan amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20 dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukankah kita bangga punya kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu ada di dalam doa. Oleh sebab itu, saudara, doa sangat penting bagi kita, bagi gereja Tuhan, untuk berdoa terlibat dalam pekerjaan besar, proyek besar dunia yang Tuhan tinggalkan untuk saya dan saudara, untuk gereja-gereja. Sayang banget, gereja-gereja sudah mulai padam visi misinya untuk memberitakan Injil Tuhan. Tidak salah punya gedung yang mewah, tidak salah punya interior yang mewah. Tetapi apabila Injil Tuhan tidak diberitakan, bagaimana kehidupan gereja di masa depan kita? Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja yang hanya berdoa secara nominal dan sepintas untuk misi tidak akan menghasilkan pertumbuhan atau buah yang berarti dalam penginjilan dan misi. Betapa pentingnya hal ini. Oleh karena itu, bagi gereja yang menginginkan pertumbuhan, yang menginginkan adanya buah dalam pekerjaan pengembalaan maupun penjangkauan, penginjilan dan misi, menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat, untuk memupuk doa dan berkelanjutan dan hidup bagi pelayanan di dalam doa. Sudah, murid-murid Kristen baik secara individu maupun dalam persekutuan keluarga maupun jemaat harus kita libatkan mengenai doa. Mengapa? Karena saudara, berdoa untuk misi itu ketanggapan. Pada dasarnya semua doa merupakan tanggapan terhadap firman Tuhan yang kita sampaikan.
Dan seluruh kitab suci, seluruh firman Allah, seluruh Alkitab menyingkapkan rencananya bagi umat manusia, bagi kita semua. Dengan doa, Roh Kudus mengaktifkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran orang-orang percaya. Dan Tuhan Yesus yang memberi energi untuk menanggapi apa yang Tuhan katakan mengenai misi gereja. Dengan demikian setiap jemaat harus diperhatikan karena doanya yang hidup dan terus menerus untuk misi serta untuk semua aspek kehidupan dan pelayanan gerejawi dan orang-orang percaya. Doa merupakan kepercayaan. Dalam doa untuk misi, kita menyatakan iman kita bahwa Allah berkenan menggunakan kita untuk pewartaan. Sadari bahwa kita hanya sebagai alat. Dan kalau alat itu tidak ada yang mempergunakan, secanggih apapun, alat itu tidak ada gunanya. Tapi saat alat itu digerakkan oleh pribadi yang tepat pada bidangnya, maka alat-alat itu akan berfungsi sebagaimana mestinya. Saat kita menyerahkan hidup kita, merupakan tanggapan kita, kepercayaan kita, bahwa hidup kita serahkan kepada Tuhan, menjadi misinya Allah, maka kita diberikan otoritas Tuhan. Kita dipergunakan menjadi suratan Kristus yang terbuka. Oleh sebab itu, sadari, saat kita hidup di dalam iman, kita dibaca, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya. Waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus kita pergunakan melakukan misinya Allah. Sehingga dengan demikian, saudara, kepercayaan ini sangat penting bagi kita semua. Kepercayaan ini sangat luar biasa bagi kita semua. Mengapa? Karena kita harus sadar bahwa hidup ini dengan doa, misi kita tepat pada sasarannya, dan kita sebagai alat dipergunakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Bukankah itu sangat membahagiakan dan membanggakan, saudara? Apabila hidup kita dipergunakan oleh Tuhan sebagai tanggapan kita bahwa kita bisa menerima panggilan Tuhan secara spesial untuk mewartakan berita sukacita. Doa merupakan kepercayaan kita bahwa hanya satu jalan menuju surga, Yesus namanya. Itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Dan saat kita yakin dan percaya, kita pegang, maka Roma pasal 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Doa merupakan keajaiban. Doa untuk misi mengungkapkan panggilan tertinggi bagi gereja dan pribadi kita. Dan penyembahan kepada Tuhan sempurna adanya saat kita bisa mewartakan berita sukacita kepada orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa merupakan pemahaman bahwa kita paham benar-benar jadi orang Kristen bukan hiasan di dunia. Jadi orang Kristen bukan hanya sekedar beragama, tetapi jadi orang Kristen adalah punya pergaulan pribadi dengan Tuhan, sehingga Allah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Maka Tuhan berjanji buah-buah itu diberikan kepada saya dan saudara. Siapapun kita, siapapun Anda, tidak memandang latar belakang pendidikan, tidak memandang saudara dari suku dan etnis apa, tetapi saat kita mengenal Tuhan Yesus punya predikat yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Dan saat kita mempercayai dan kita sebagai anaknya, sudah selayaknya kita membanggakan orang tua kita. Dan orang tua kita akan bangga bukan karena kita memiliki emas dan perak, bukan karena kita mempunyai titel yang tinggi, itu memang, tetapi yang dibanggakan oleh Tuhan adalah
saat kita bisa taat dan setia untuk memberitakan Injil yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu Yesus rela mati, Yesus rela dikuburkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan itu yang kita beritakan. Sehingga dengan demikian saudara, membuktikan bahwa pemahaman kita mengikut Yesus sebagai orang yang percaya kepadanya bukan hanya sekedar Kristen KTP, tapi Kristen yang mempunyai beban untuk memenangkan jiwa-jiwa. Satu kuncinya, jangan kita merasa memiliki segalanya dan Tuhan akan berbicara kepada kita. Apa artinya manusia memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita dipanggil diberkati oleh Tuhan, kita dipanggil diperlengkapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, banyaklah bergaul dengan Tuhan agar misi Allah tetap berjalan. Dan doa merupakan mitra, dan doa merupakan kekuatan misi Tuhan. Dan apabila kita lakukan, gereja kita pasti akan berkembang, pribadi kita pasti akan merasa bahagia. Mengapa? Karena kita merasa dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi alatnya mewartakan berita sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Biar firman-Mu Tuhan meng-follow up. Berikan kekuatan dan kemampuan agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan. Biar kami semakin dilupakan, tapi nama Yesus tetap ditinggikannya. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sahabat yang mari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama memberkati dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, serta memberikan motivasi untuk kita selalu setia kepada Tuhan dan setia juga menjalankan amanat agungnya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH atas penyampaian firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-198. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat dan mitra Yamari yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mohon dukungan doanya untuk tim PI dan misi Yamari tanggal 12 Agustus 2024 yang akan melayani di daerah Kopeng, Jawa Tengah. Adapun kegiatan yang akan dilakukan antara lain seminar hamba-hamba Tuhan, seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani. Kiranya dengan dukungan doa dari sahabat dan mitra Yamari, semua kebutuhan dana dapat tercukupi dan tim yang melayani pun diurapi oleh Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan maupun jemaat yang hadir di setiap acara, biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan. Demikian pula persiapan panitia Retnas ke-11 Yamari meliputi kebutuhan dana, rekrut peserta, persiapan seluruh pembicara, kedatangan peserta dari daerah dengan berbagai sarana transportasi yang dipakai. Pelaksanaannya dari tanggal 14 sampai 17 Agustus 2024 bertempat di Hotel Metropark View Semarang. Kiranya semua dapat berjalan lancar dan dilindungi oleh Tuhan. Info selanjutnya mengenai Retnas silahkan menghubungi Evangelis Mariati Sitorus di nomor HP 0813 1069
9009. Terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih untuk kuasa-Mu yang menyertai hamba-hamba-Mu, baik tim penata layanan yang telah melayani, dan juga bagi Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono, MTH, yang telah menyampaikan khotbah dalam ibadah online Mari ke-198 ini dengan tema doa pusat kekuatan misi. Dan kami percaya kuasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi panduan bagi sahabat dan simpatisannya Mari yang setia bersama-sama beribadah, untuk dapat juga dipraktekkan dalam kehidupan, dalam keluarga, dan pelayanan, agar banyak orang diberkati dengan kehadiran kami dimanapun Tuhan tempatkan. Berkat dan urapan Roh Kudus terjadi bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga bagi Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka masing-masing. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Mari ke-199 minggu depan. Kiranya mereka selalu dan tetap dalam tuntunan serta di dalam bimbingan daripada Allah Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka melalui ibadah online Mari memberkati sahabat yang Mari yang setia beribadah maupun mereka yang baru pertama kali beribadah, sehingga mereka terus berada dan selalu dalam kasih Tuhan serta di dalam pemeliharaan Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dan saat ini juga terjadi dalam kehidupan daripada sahabat dan mitra yang Mari yang saat ini sedang mengalami berbagai pencobaan dalam hidup, keluarga, usaha, pekerjaan, studi anak-anak, dan juga yang mengalami berbagai sakit penyakit, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, serta juga yang mengalami berbagai tantangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya ya dan amin, dan juga yang kuasanya tidak pernah berubah. Kiranya mereka boleh mendapatkan jalan keluar dari pencobaan yang mereka hadapi dan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Juga yang mengalami sakit pun mendapat kesembuhan, sebab Tuhan sajalah dokter dan tabib ilahi kami. Dan tim medis yang merawat dan obat-obatan yang dipakai diberkati oleh Tuhan agar dapat mempercepat kesembuhan dari anak-anak-Mu. Juga kami berdoa untuk Bapak Meka Bambang Suwono, tanggal 8 Juli akan ke Singapura untuk menjalani pemeriksaan medis oleh Dr. Francis Seo yang didampingi oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan menolong hamba-Mu. Juga kami bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan daripada hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto, sehingga hasil pemeriksaan minggu lalu tidak terdapat kanker dalam tubuh anak-Mu. Dan biarlah juga Tuhan yang memberikan sukacita dan sejahtera, kekuatan yang baru dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Dan pemulihan pun terjadi dalam diri Bapak Hadiku pengurus yang Mari Makassar, Bapak Pendeta Condor Adisoma, Bapak Iksan Christian Gunawan, Ibu Condro Wardoyo, Ibu Sulistiani Gunawan. Dan kami pun berdoa agar kuasa dan mujizat kesembuhan pun terjadi
bagi Ibu Silvi Tunggal Wijaya yang sakit kanker rahim, Bapak Juan Delano hasil USG ada benjolan di levernya, Ibu Lim Siok Mei ada batu empedu, Bapak Anton Sugiarto ada gangguan pada saraf leher, Ibu Bekti Widi, Ibu Juliana Karirihara sakit tumor di rahim, Bapak Jimmy yang sedang diopname, Ibu Metasari kanker payudara, Bapak Hengki Gunawan sakit stroke, Bapak Aulesius Indratno kanker usus, Ibu Amina Bulu sakit diabetes, dan Bapak Tommy Fredrickson Tadu sakit tiroid. Ya Bapak, lihatlah mereka dan dengarkanlah jeritan mereka, minta tolong kepadamu agar dengan kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu boleh terjadi dalam diri mereka, sehingga mereka boleh mengalami akan kuasa pertolongan Tuhan yang indah. Serta juga Tuhan tolong dan berkati tim medis yang menangani dan juga obat-obatan yang mereka gunakan, sehingga dengan semua sarana yang mereka terima dapat mempercepatkan kesembuhan, dan juga mereka boleh secepatnya pulih di dalam kuasa dan di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Allah Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu serta ucapan syukur kami, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi sungguh demi nama Yesus Kristus, dokter dan tabib ilahi. Demikian juga demi nama Yesus Kristus, Raja dan kebangkitan dan hidup itu, kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, memimpin, memberkati seluruh aktivitas kehidupan, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa
Sampai bertemu kembali di ibadah online Mari yang ke-199. Tuhan Yesus memberkati.